Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Pengetahuan Lingkungan yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pencemaran lingkungan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama adalah saya sendiri, Mufidatul Khairiyah, yang kedua adalah Nurma Yunitasari, yang ketiga adalah Maulida Nur Aziza, yang keempat adalah Yunita Putriana Dewi. Di sini saya Mufidatul Khairiyah selaku moderator sekaligus pemateri 1. Adapun pokok pembahasan pada materi hari ini adalah yang pertama definisi udara, yang kedua definisi pencemaran udara, yang ketiga klasifikasi bahan pencemaran udara, yang keempat faktor penyebab pencemaran udara, yang kelima zat-zat pencemaran udara, yang keenam pengendalian pencemaran udara, yang ketujuh adalah cara mengatasi, kedelapan adalah faktor pengaruh, dan yang terakhir adalah dampak pencemaran udara. Pokok pembahasan yang pertama adalah definisi udara. Udara merupakan suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi atau atmosfer, di mana komposisi dari udara tersebut tidak selalu konstan. Nah, bagaimana komposisi udara yang baik itu? Nah, udara bersih terdiri atas nitrogen 78%, oksigen 21%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,03%, neon 0,002%, helium 0,001%, metana 0,0002%, dan kripton yaitu 0,001%. Pokok pembahasan yang kedua adalah definisi pencemaran udara. Definisi ini ada beberapa ahli yang menyebutkan. Yang pertama adalah menurut Wardana. Beliau menyebutkan bahwa pencemaran udara adalah sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian, dan peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung api yang mengeluarkan debu, gas, dan awan panas. Sedangkan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1407 tahun 2002 tentang pedoman pengendalian dampak pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan atau mempengaruhi kesehatan manusia. Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pencemaran udara adalah masuknya zat asing di dalam udara yang diakibatkan oleh kegiatan manusia maupun proses alam, sehingga terjadi perubahan kualitas udara normal yang dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup serta lingkungannya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya Maulida Nur Aziza akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu klasifikasi bahan pencemaran udara. Bahan pencemaran udara dibagi menjadi dua, yaitu polutan primer dan polutan sekunder. Polutan primer sendiri adalah polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber tertentu, sedangkan polutan sekunder adalah polutan yang biasanya terjadi karena reaksi dari dua atau lebih bahan kimia di udara, misalnya reaksi fotokimia. Nah, pada contoh polutan primer yaitu ada senyawa karbon, contohnya yaitu hidrokarbon teroksidasi, dan karbon oksida. Sedangkan senyawa sulfur yaitu ada sulfur oksida, senyawa nitrogen ada nitrogen oksida dan amoniak, senyawa halogen ada fluor klorin, hidrogen klorida, hidrokarbon terklorinasi, dan bromin. Selanjutnya contoh polutan sekunder yaitu ada ozon, peroksid asil nitrat, dan formaldehid. Selanjutnya yaitu pencemaran udara berdasarkan sumbernya, ada alamiah dan aktivitas manusia. Alamiah sendiri adalah zat pencemar yang terbentuk secara alamiah, dapat berasal dari dalam tanah, hutan, pegunungan, atau redden, metan, uap air, atau kelembapan.
Sedangkan aktivitas manusia yaitu berasal dari pencemaran akibat lalu lintas, pencemaran industri, dan rumah tangga. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab pencemaran udara. Nah, faktor penyebab pencemaran udara ini ada dua, yaitu faktor alam dan faktor eksternal. Yaitu pada faktor alam ada abu vulkanik, gas-gas vulkanik, debu yang berterbangan, dan bau yang tidak sedap. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu ada kegiatan industri, kegiatan transportasi, kegiatan pertambangan, dan juga kegiatan rumah tangga. Baik, terima kasih. Itu materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu zat-zat pencemaran udara. Adapun zat-zat pencemaran udara yaitu yang pertama karbon monoksida. Gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan bersifat beracun. Misalnya, gas buangan kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida ialah dihasilkan dari pembakaran batu bara. Yang ketiga yaitu sulfur dioksida. Gas yang berbau tajam, tidak berwarna, dan tidak bersifat korosi. Yang keempat yaitu hidrokarbon. Hidrokarbon yaitu uap bensin yang tidak terbakar. Yang kelima yaitu partikulat, asap atau jelaga, yaitu dihasilkan dari cerobong pabrik berupa asap hitam yang tebal. Yang keenam yaitu klorofluorokarbon, yaitu gas yang dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon yang ada di atmosfer bumi. Yang ketujuh yaitu timbal, logam berat yang digunakan untuk mengikatkan pembakaran pada kendaraan bermotor. Yang terakhir yaitu yang kedelapan yaitu karbon dioksida, yaitu gas yang dihasilkan dari pembakaran sempurna bahan bakar kendaraan bermotor dan pabrik serta gas hasil kebakaran hutan. Yang keenam yaitu cara pengendalian pencemaran udara. Menurut A, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemeliharaan mutu udara. Yang B, pengelolaan ruang terbuka hijau dalam rangka pengendalian pencemaran udara. Program aksi RTH ini akan dilaksanakan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan dalam sebagai ruang terbuka hijau. Tetapi ada juga kendala dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan ruang terbuka, seperti yang sudah disebutkan dalam makalah. Selanjutnya yaitu bab 7 tentang cara mengatasi pencemaran udara. Yang A yaitu mengurangi emisi, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang B, memilih produk hemat daya dan ramah lingkungan, seperti energi lampu LED. Yang C, tidak membakar sampah. Kita bisa menggantinya menggunakan barang-barang yang mudah terurai serta ramah lingkungan. Yang D, bertanam, seperti melakukan reboisasi atau penanaman hutan yang gundul. Yang E yang terakhir yaitu hindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Perkenalkan, nama saya Yunita Putriana Dewi. Ingin menjelaskan subbab yang ke-8, yaitu penyebab polusi udara. Pencemaran lingkungan tersebut tidak muncul begitu saja. Ada banyak penyebab yang membuat pencemaran udara semakin memburuk. Mengutip dari DLHK Banten Prof. Go ID, berikut ini beberapa penyebab polusi udara. Yang pertama, asap kendaraan bermotor. Transportasi berupa kendaraan bermotor memang memudahkan mobilitas manusia, namun ketika penggunaannya semakin masif justru menyebabkan masalah lain, yakni pencemaran udara. Kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar. Penggunaan bahan bakar berlebih menyebabkan meningkatnya karbon monoksida. Zat kimia tersebut jika jumlahnya berlebih bisa menyebabkan beragam masalah kesehatan dan menurunkan kualitas udara. Yang kedua, pembangkit listrik. Penggunaan bahan pembangkit listrik seperti batu bara, gas, dan minyak bumi ternyata bisa memicu pencemaran udara.
Akibatnya terjadinya pembakaran tidak sempurna yang dapat mempengaruhi kualitas udara. Letusan gunung berapi. Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif. Keberadaan gunung tersebut bisa menjadi berkah sekaligus ancaman. Sebab ketika gunung berapi meletus, tidak hanya menyebabkan kerusakan pada tanah dan bangunan, namun bisa membuat udara memburuk. Namun, hal tersebut pernah terjadi saat Gunung Kelut di Jawa Barat meletus dan menyebabkan kualitas udara memburuk. Abu dari letusan gunung juga menyebabkan jarak pandang berkurang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Limbah asap industri. Di kawasan industri, kualitas udara pasti berbeda dengan daerah pegunungan. Cerobong asam yang dikeluarkan oleh pabrik membuat udara menjadi tidak segar. Polutan tersebut juga mengandung zat kimia seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa lain yang berbahaya untuk kesehatan. Limbah pertanian. Pupuk yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman ternyata bisa memicu pencemaran udara. Hal ini dikarenakan pupuk mengeluarkan gas amonia dan NH3 yang menyebabkan hujan asam. Maka dari itu, para praktik pertanian diharapkan bisa menerapkan sistem pertanian berkelanjutan yang lebih ragam, yang lebih ramah lingkungan. Kegiatan pertambangan. Pertambangan menjadi lahan yang menguntungkan. Banyak orang yang berkecimpung di industri ini dan sukses meraup keuntungan. Namun di balik keuntungan tersebut ada bahaya lingkungan yang mengancam. Penambangan mineral yang dilakukan ternyata menghasilkan polutan seperti bahan kimia dan debu. Ketika jumlah polutan sangat banyak, maka kualitas udara akan semakin memburuk. Aktivitas rumah tangga. Contoh polusi udara yang disebabkan karena adanya aktivitas rumah tangga yaitu pembakaran sampah. Sampah yang dibakar akan menyebabkan asap yang menurunkan kualitas udara. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan bencana yang sangat fatal. Indonesia beberapa kali mengalami bencana ini. Menurut data di Databox, kebakaran hutan di Indonesia hampir terjadi setiap tahun. Kebakaran paling luas terjadi di tahun 2015 sampai mencapai 2,6 juta hektar. Meski terus mengalami penurunan, namun kebakaran masih terjadi. Di tahun 2019, luas area kebakaran hutan mencapai 321.722 hektar. Selain merusak ekosistem dan menyebabkan flora dan fauna punah, kebakaran hutan juga menyebabkan polusi udara. Asap akibat kebakaran membuat kualitas udara memburuk dan jarak pandang menjadi menurun. Efek timbunan sampah. Kita biasanya melihat sampah menggunung di tempat pembuangan akhir atau TPA. Sampah-sampah tersebut tidak hanya mengganggu pemandangan, namun juga menyebabkan aroma yang tidak sedap. Aroma tidak sedap tersebut bisa dikatakan sebagai pencemaran udara. Hal ini dikarenakan dalam tumpukan sampah terdapat gas metana yang berbahaya untuk kesehatan. Penebangan hutan secara liar atau illegal logging. Hutan merupakan penyeimbang ekosistem. Di hutan banyak pohon yang menyerap karbon dioksida dan membuat udara menjadi lebih berkualitas. Namun, ketika hutan ditebang secara tidak bijak, bisa berdampak sangat meluas. Kualitas udara menjadi menurun sebab tidak ada lagi pohon untuk menyerap karbon dioksida. Daerah resapan air juga menjadi berkurang. Hal tersebut bisa menjadi pemicu banjir dan bencana alam lainnya. Materi ke-9 yaitu dampak polusi udara. Setiap kerusakan lingkungan pasti menyebabkan dampak bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Dampak dari polusi udara antara lain: 1. Menyebabkan penyakit. Udara merupakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.
Makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Ketika kualitas udara tidak baik, maka sistem pernafasan menjadi terganggu. Pada manusia, polusi udara bisa menyebabkan penyakit seperti sesak nafas, asma, hingga kanker. Hal tersebut karena dalam pencemaran udara mengandung zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Yang kedua, mengurangi jarak pandang. Dampak lain dari pencemaran udara yaitu bisa mengurangi jarak pandang. Asap tebal yang menimbulkan polusi udara bisa mengganggu penglihatan. Hal ini akan sangat berbahaya ketika Anda sedang berkendara lalu jarak pandang berkurang. Aktivitas berkendara bisa terganggu dan tidak menutup kemungkinan menjadi pemicu kecelakaan. Yang ketiga, pemicu pemanasan global. Polusi udara bisa menyebabkan suhu bumi meningkat dan air laut naik. Ketika suhu bumi maka akan terjadi pemanasan global. Akibatnya beberapa aktivitas makhluk hidup akan terganggu dan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Yang keempat yaitu mengganggu produktivitas tanaman. Pencemaran udara juga dapat mengganggu kelangsungan hidup tanaman. Tanaman bisa mengalami berbagai gangguan seperti bintik hitam, klorosis, nekrosis, dan penyakit lain. Akibatnya, produktivitas tanaman menjadi terganggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan dalam tutur kata kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.